Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi dalam bentuk partikel ataupun gelombang. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi pengion dan non-pengion. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang sangat vital dalam tubuh. Efek radiasi yang terjadi pada aorta berupa 1. Kanker atau neoplasma ganas adalah penyakit yang ditandai dengan kelainan siklus sel yang menimbulkan kemampuan sel untuk tumbuh tak terkendali. Pembelahan sel melebihi batas normal, menyerang jaringan biologis di sekitarnya, mampu bermigrasi ke jaringan tubuh lainnya melalui siklus darah. Penyinaran teleterapi kobal 60 pada aorta menyebabkan perubahan terhadap produksi sel darah. Darah merupakan bagian penting dalam sistem siklus tubuh. Darah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian cair, plasma darah, dan sel darah. Sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit berfungsi sebagai sistem imunitas tubuh. Eritrosit bersama hemoglobin berfungsi dalam oksigenisasi jaringan, dan trombosit berperan dalam sistem pembekuan darah. Sel darah ini diproduksi di dalam sumsum tulang. Radiosensitivitas dari berbagai jenis sel darah ini bervariasi. Sel yang paling sensitif adalah sel limfosit, dan yang paling resisten adalah sel eritrosit. Dosis radiasi pada seluruh tubuh sekitar 0,5 gray sudah dapat menyebabkan penurunan pembentukan sel-sel darah sehingga jumlah sel darah akan menurun. Penurunan sel darah ini akan sangat berdampak serius jika tidak segera ditangani karena darah mempunyai peran penting terhadap fungsi tubuh manusia seperti imunitas, oksigenasi, hemostasi, dan peran-peran lainnya. 2. Stenosis katup aorta. Klasifikasi adalah penyakit katup yang paling umum, terutama pada orang tua. Prevalensi ini diperkirakan 0,4% pada populasi umum dan 1,7% pada populasi berusia di atas 65 tahun. Selanjutnya, paparan efek kardiotoksik dari obat kanker dapat berkontribusi pada hasil kardiovaskuler. Terjadinya kanker dan stenosis aorta. Klasifikasi adalah skenario medis yang umum, terutama pada orang tua. Beberapa mekanisme yang berkontribusi, faktor resiko bersama antar kanker dan penyakit kardiovaskular, keadaan inflamasi yang terkait dengan keganasan, dan atau efek kardiotoksik terapi kanker. Ada fase asimptomatik yang panjang. Setelah itu timbulnya gejala seperti angina pectoris, dyspnea, atau sinkop, menandakan keberlangsungan hidup yang terbatas. Setelah gejala muncul, kematian tahunan mendeteksi 25% dan keberlangsungan hidup hanya 2-3 tahun.